Terima kasih Anda masih menyaksikan debat terbuka kedua antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2024. Masih dalam sesi tanya jawab antar pasangan calon di mana bersama-sama kita menyaksikan para pasangan calon ini saling berinteraksi, saling bertanya dan berargumentasi untuk mempertajam visi misi unggulan yang diusung. Kembali kami ingatkan kepada para tamu undangan yang hadir untuk selalu menjaga suasana dalam ruangan ini agar debat berlangsung dengan kondusif. Kami juga kembali mengingatkan kepada para pasangan calon dalam sesi ini materi yang akan dipertanyakan hendaknya tetap sesuai dengan tema debat hari ini. Pertanyaan juga hendaknya ini tidak menggunakan singkatan, istilah, dan terminologi asing, kecuali dijelaskan terlebih dahulu dalam durasi yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk sesi ini kami akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Izin Pak Paslon 2, kami pertanyakan bahwa sebagai petahana yang selalu sebagai sorotan, yang selama ini sebagai sorotan yang kami dengar di publik adalah di soal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD sebagai tolok ukur atau capaian seorang pemimpin daerah. Pertanyaannya, aspek mana saja yang ditunjukkan pada publik sebagai gambaran keberhasilan Bapak selama memimpin Banggai Laut di 3,5 tahun ini? Makasih. Masih ada waktu ingin digunakan? Bisa 2 pertanyaan, enggak? Enggak bisa. Silakan, masih ada waktu. Yang kedua, sebagai petahana dalam mengukur 3 aspek kesejahteraan, daya saing, pelayanan publik pemerintah Kabupaten Banggai Laut, sekurang ditunjukkan dalam skor masing-masing. Aspek kesejahteraan 17,1%, aspek daya saing 3,3%, publik 14,6%, total capaian. Mohon maaf, waktu sudah habis. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya jawab yang kedua dulu. Yang kedua adalah bagaimana kesejahteraan. Yang perlu diperbaiki adalah UMKM kita di Banggai Laut ini ada 1.682 yang bergerak di bidang UMKM kuliner. Ini kalau kita pemerintah daerah tidak memberi perhatian khusus, terutama memberikan pelayanan modal bekerja sama dengan BRI, Bank Mandiri, BNI, tentu rata-rata kita punya keluarga yang ada di sana tipis modal. Ini sehingga lahirlah kesejahteraan. Yang kedua, pertanyaan kedua yang pertama berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Banggai Laut. Alhamdulillah kami telah menyusun RPJMD tahun 2024 ke 2025 dan kami sudah store kepada DPR. Yang pertama kami lakukan adalah pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, kemudian jangka pendek. Misalnya hari ini pelayanan publik. Kami telah memberikan lokasi pembangunan kantor pengadilan negeri. Kami telah memberikan lokasi dan sudah peletakan batu pertama pembangunan lapas. Kami telah memberikan lahan dan sudah ada kantor apabila keluarga kita yang ada di Kabupaten Banggai Laut yang pingin umroh, yang pingin naik haji, yang pingin ke luar negeri, tidak ada mengurusnya harus di Luhuk, butuh biaya. Kami sudah ada kantor imigrasi Kabupaten Banggai Laut. Ini bentuk-bentuk perhatian kami yang hanya jangka pendek ini. Misalnya Pak Kipli insya Allah kalau terpilih misalnya berigaunya anggota Polres. Polres kami sudah dari pemerintahan terdahulu sudah ada lahan, kemudian kami sudah menyerahkan ke Mabes Polri untuk persiapan kantor Polres. Mohon maaf, waktu sudah habis, mohon maaf. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi waktu 1 menit. Terima kasih atas jawaban nomor 2, pasangan nomor urut 2, berkaitan dengan aspek pelayanan publik, aspek daya saing, aspek kesejahteraan.
Yang perlu kami luruskan adalah berkaitan dengan bantuan kepada instansi vertikal. Ya, ada aturan dari Kemendagri untuk bantuan instansi vertikal. Jadi bergeser dari tema bahwa itu adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan bantuan pada instansi vertikal. Tapi yang menjadi fokus pertanyaan kami adalah dalam hal pelayanan publik. Tadi sudah dijelaskan Pak nomor urut 2 berkaitan dengan pelayanan publik yang sudah dibuatkan rencana pembangunan mal. Tapi yang kami perlu stressing di sini adalah tidak hanya untuk memberikan ruang untuk pembangunan, tapi minimal aturan-aturan ataupun role yang dibuat harus jelas. Kemudian kompensasi bagi orang-orang yang mengawaki ketika mereka ditempatkan untuk menjadi pelayanan publik. Kebanyakan hanya sebagian itu hanya lip service saja pemanis, tapi ketika diberikan pelayanan itu mohon maaf, waktu sudah habis. Terima kasih.